Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bermain dengan kelas 7A dengan materi sholat berjamaah menggunakan quizzes. Ini linknya kita share di grup Learn and Play. Ya, silakan yang di Google Meet juga bisa mengakses di link ini. Ya. Play and silakan. Ya, sudah gabung 4 orang, 5 orang ya. 9 orang. Nanti anak-anak yang sudah kita lakukan tadi, Pamin sengaja di-record ya. Nanti akan kita lihat bareng-bareng di YouTube. Nanti Pamin share di YouTube. (18 orang, kayaknya nanti cuma 18 orang doang ya. Nanti kita akan share ini di YouTube. Oke, 19 orang hari ini ya. Kita mulai sekarang. Ya anak-anak, materi kita pada hari ini adalah sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah, materi selanjutnya setelah minggu kemarin adalah tentang toharoh. Sekarang kita mau menghitung. Silakan dikerjakan. Ada berapa jumlah kaki domba? Kakinya ya, bukan kepalanya ya. Silakan dihitung. Ada berapa jumlah kaki domba? Lima, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah berapa jawabannya? 33. Jawabannya adalah 33. Oh, 34 kakinya siapa satunya? Waduh. Hanya 4 ya kalau kaki domba. Ya, siap. Kita ke next slide. Konsentrasi. Berapa jumlah sapi yang kalian lihat? Ada berapa jumlah sapinya yang kalian lihat di situ? Ini kita akan upload ketika kemarin bermain dengan kelas 7E. Bermain dengan 7E ada di mana ya? Kita akan lihat kita kemarin bermain dengan 7E. Apa jawabannya? 9. Berapa sapi? 9. Ya, ada yang jawab 11. Ini sapi siapa? Duanya itu. Waduh. Padahal cuma asal-asalan tahu cuma. Jangan asal-asalan dong. Next. Berapa jumlah orang yang sedang sholat berjamaah? Jangan asal-asalan, dihitung dulu. Tiga, 2, 1. Berapa jawabannya? 11. Ya, sementara memimpin Musyafa Nabil Alicia dengan 2430. Jawabannya adalah 11 orang, 5 di belakang, 5 di depan, 1 imamnya, 11. Next. Nah, ini gambar apa ini? Di sini pertanyaannya, sholat duha, sholat berjamaah, sholat jenazah, atau sholat sunnah? Kalian jawab saja masing-masing. Di sini kelihatan yang jawab sholat berjamaah ada 16 orang. Yang lainnya masih belum mengerjakan.
18 orang. Jawabannya adalah betul ya? Sholat berjamaah, Pak. Iya, sholat berjamaah. Ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Ada yang tahu? Ada yang bisa cerita apa itu sholat berjamaah? Anak-anak? Boleh tulis di kolom komentar, boleh? Angkat tangan dulu, angkat tangan, ditunjuk baru ngomong. Kalau enggak tulis di kolom komentar juga boleh. Apa itu sholat berjamaah? Ya, silakan Rizky. Apa sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat lakukan bersama-sama. Halo, Assalamualaikum Bu Dewi. Iya Pak, Bu. Lagi ngajar Bu di aset Bu. Ada jam Bu. Iya. Di aset, di aset. Lagi ada kelas Bu. Lagi Google Meet ini sama anak-anak. Nanti nyusul ke sana. Ayo, makasih Bu ya. Tadi apa anak-anak? Sholat berjamaah itu apa tadi? Sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat bersama-sama, betul. Ada yang lain selain itu? Apa sholat berjamaah? Karena pada diem pamintanya di kuisis. Hahaha. Silakan dijawab. Apa itu sholat berjamaah? Ayo. Kebanyakan menjawab sholat bersama-sama, ada yang sholat sendiri, sholat 2 orang, sholat bersama-sama. Ya. Ini pertanyaannya seperti ini, kita lihat. Ya. Apa jawabannya? Sholat bersama-sama yang dilakukan oleh imam dan makmum. Ya, sholat bersama-sama yang ada imam dan makmum. Jadi minimal berapa orang kalau berjamaah itu sholatnya? Satu makmum dan satu imam. Iya, berapa orang? 3. Kalau 2 orang berjamaah nggak? Kalau dua orang dikatakan berjamaah atau tidak? Ya. Ya. Kalau 2 orang juga bisa berjamaah. Yang di depan imam, yang di belakang makmum. Itu sudah dikatakan sholat berjamaah. Pak, misalnya pertanyaan nih. Misalnya ada anak kecil dan ada ibu-ibu. Anak kecilnya masih TK, ibu-ibunya udah dewasa. Terus yang jadi imam siapa? Anak kecil laki-laki ya, masih TK, dan ibunya. Siapa yang jadi imam? Boleh jawab di kolom komentar. Atau ngomong langsung boleh. Ada 2 orang, satunya anak kecil masih TK, ya kan? Ibunya dewasa. Silakan Rizky, siapa yang jadi imam? Ibu-ibu. Ibu-ibu, oh kan ada laki-laki. Ibunya Pak. Anak laki-lakinya, Pak. Kenapa? Anak laki-lakinya, Pak. Anak laki-lakinya. Oke, yang jawab laki-laki. Kenapa laki-laki? Kenapa laki-laki? Yang jawab ibu. Yang jawab ibu, kenapa perempuan? Ayo. Karena dia laki. Oke, karena dia laki. Oke. Yang jawab perempuan, kenapa? Kok perempuan bukan laki-laki? Saya milih ibu Pak, kan anak laki-lakinya masih kecil. Oke, betul. Ibu karena anak laki-laki belum balik. Iya, hebat jawabannya ya. Betul anak-anak. Anak laki-laki karena imamnya sebaiknya laki-laki. Bisa juga. Masih bingung kan? Nanti jawabannya kita bahas di soal berikutnya. Silakan cek di khusus lagi.
Hitung dulu, hitung jumlah orang di gambar berikut. Ada berapa orang nih, silakan. Sementara banyak yang jawab 13. Oke. Dan jawabannya adalah berapa? Berapa orang? 13 orang, betul. Sementara memimpin Musyafa Nabil 5230. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kalian berpendapat. Di situ di gambarnya sedang sholat tapi berjarak renggang-renggang. Menurut kalian seperti apa? Apakah betul? Apakah salah? Apa tidak bingung? Karena nggak bisa menjawab, kalian bingung? Di sini pertanyaannya benar karena sesuai protokol kesehatan atau salah karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya, gimana anak-anak? Boleh jawab di kolom komentar. Sholat renggang, benar atau salah? Silakan tulis di kolom komentar atau langsung ngomong di sini nggak apa-apa. Silakan. Menurut kalian seperti apa kalau di masjid sholatnya berrenggang, maksudnya berjarak gitu? Menurut kalian seperti apa? Itu betul atau salah? Boleh tulis atau gimana dia? Angkat tangan dulu, nanti pamen tunjuk. Rizky menjawab benar karena lagi masa pandemi. Iya, masa pandemi betul. Benar karena mentaati protokol kesehatan. Iya, benar karena mengikuti. Ada yang lain? Salah Pak. Kan sholat harus rapat safnya. Betul ya. Ayo, semuanya betul semua nih. Nanti kita bahas bareng-bareng jawabannya ya. Kalau di sini kita lihat 10 orang menyatakan benar dan 6 orang menyatakan salah. Yang lain nggak jawab, nggak tahu kemana. Tapi kan sekarang lagi pandemi, oke, gini ya, gini, Pak bantu jelasin untuk sholat yang seperti gambar tadi. Sengaja pemain angkat supaya kalian ada interaksi. Jadi anak-anak sebenarnya kalau mengikuti sunnah Nabi, kita harus sholatnya renggang, harus rapat, ya kan? Tapi karena sedang pandemi, jadi kita ada penyesuaian untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau saran Pak Amin, ketika kalian sudah menyatakan atau mengikuti sunnah Nabi harus rapat, dan ketika kalian masuk masjid ternyata di situ masjidnya renggang, ya kalian boleh pilih masjid yang lain yang sudah agak sudah bisa rapat masjidnya, kayak gitu ya, supaya kita tidak terganggu oleh setan ketika sholat. Karena kalau kita renggang, menurut hadisnya itu banyak setan di samping kanan kiri kita. Itu anak-anak bisa dipahamin? Tapi kalau terpaksa kalian di situ dan gak ada masjid lain selain itu yang sedang menyatakan protokol kesehatannya sangat ketat, ya mau nggak mau kita sholat dengan renggang. Cuman banyak berdoa bismillah sehingga kita bisa fokus konsentrasi, tidak terganggu oleh setan. Kayak gitu anak-anak ya. Jadi menyesuaikan dengan lokasi atau masjid yang kita tempati. Next, lihat kita lanjut lagi ke kuisis. Nah, dikatakan sholat berjamaah apabila apa ini? Ya, ada yang menjawab ada imam dan makmum. Di sini ada pilihannya, ada imam, ada makmum, ada laki-laki dan perempuan. Itu pilihannya. Dan kebanyakan anak-anak menjawab ada imam dan ada makmum. Ya betul ya. Jawabannya sholat berjamaah itu syarat awalnya mutlaknya adalah ada 2 orang, ada imam dan ada makmum. Kalau sholat cuma ada imamnya saja, berarti bukan sholat berjamaah, itu sholat sendiri. Begitu ya. Next, kita akan jawab yang tadi, pernyataan tentang anak kecil yang mengimami sholat. Nah ini. Oh, sekarang ini matematika. 521 dikurangi 299. Gampang.
Ini sudah ada yang menjawab. Ada yang 220, ada yang 221, ada yang 222. Masih ada waktu. Untuk 521 dikurangi 299. Dan jawabannya adalah 222. Iya, betul ya. Jawabannya 222. Nah, next slide ini tentang tadi syarat menjadi imam. Apa saja syaratnya? Kita akan lihat syaratnya apa saja di situ. Nanti Pamin akan sebutkan bacaan kalian di sini. Harus laki-laki, ya bisa. Tapi kan kalau masjidnya perempuan, akhirnya jadi perempuan yang jadi imam. Misalnya perempuan 2, laki-laki. Harus sudah balik, berakal sehat, harus laki-laki, hafal bacaan sholat. Harus anak laki-laki berakal sehat, harus sudah khitan. Harus imam laki-laki. Sudah balik, hafal surat-surat pendek. Ya, bisa. Apalagi? Sudah balik, beragama Islam, berakal sehat, mampu memahami bacaan. Iya, coba anak-anak silakan dicek di WhatsApp-nya, di grup WhatsApp. Pamin sudah bagikan file PDF yang sudah Pamin bikin. Coba kalian lihat di sana. Ada? Coba kalian lihat yang sudah Pamin bagikan di grup file PDF-nya tentang sholat berjamaah. Ada? Ada, Kak. Ada, coba dibaca apa saja syarat menjadi imam yang warna kuning. Oke. Quran, banyak hafalan. Banyak hafalan lebih alim amal soleh. Ya. Tadi kalian jawab apa? Ada di situ nggak jawabannya? Rata-rata kalian di sini pamilnya sudah jawabnya sudah betul ya. Laki-laki, hafal bacaan Quran, fasih, memahami rukun sholat, betul ya. Cuman tadi tidak harus laki-laki karena ketika sholat di masjid, misalnya hanya ada 2 perempuan, berarti imamnya siapa? Kalau ada 2 perempuan? Perempuannya lebih tua dan lebih mengerti. Ya, tetap imamnya adalah perempuan karena yang ada perempuan aja, nggak ada laki-laki. Gitu ya. Jadi tadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal, ada anak kecil masih TK dan ada ibunya. Mana jadi imam? Kalau menurut pernyataan tadi. Ibu. Kenapa ibunya? Lebih tua dan lebih memahami, lebih alim ya, lebih mengetahui hukum sholat ya. Kayak gitu ya. Karena kalau anak TK yang tadi jadi imam, kan belum konsentrasi penuh ya, lagi takbir Allahu Akbar, dia setidaknya lari, ya kan? Iya, Pak. Jadi tetap, dan juga anak kecil usia TK itu belum ada kewajiban untuk sholat. Kewajiban untuk sholat itu ketika anak-anak berusia mulai dari usia 7 tahun. Ketika anak usia 7 tahun tidak mau sholat, maka boleh
Kalau menurut hadis ini boleh dipukul, ya teman, pukulnya halus ya, bagian badannya, tidak boleh bagian kepala. Ya pukul paling diingetin, nak, sholat dulu nak, udah adzan kayak gitu ya. Pak, aku nggak bisa lanjut pertanyaan berikutnya. Ya aku nggak bisa, cek kuotanya dulu bos. Next ya, kita lanjut ke kuis lagi. Syarat menjadi makmum. Apa saja tadi kan syarat menjadi imam, sekarang syarat menjadi makmum itu ada apa saja? Kita lihat apa yang bisa kalian jawab. Siapa orang pertama yang menjawab? Niat mengikuti imam, oke, good. Sama mengikuti imam. Ya, nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Tahu gerakan imam, oke. Karus, apa karus, Rofi? Posisinya di belakang imam, iya betul. Nggak boleh makmum di depan imam tuh nggak boleh, harus di belakang. Niat mengikuti imam, tahu gerakan imam, jika imam lupa ucap subhanallah dan berada di satu tempat. Oke, betul. Dari Rehan. Di belakang imam. Ya, tahu gerakan imam. Oke. Jadi anak-anak boleh dibaca yang sudah ada di PDF Amin tadi. Satu orang boleh baca? Boleh baca? Boleh dibaca yang ini? Menjadi makmum. Ada yang mau baca? Silakan. Niat mengikuti imam, Oke. gerakan imam, gerakan setelah imam, niat sama dengan imam, berada di suatu tempat, jika imam batal makmum kanan maju, Yang kanan maju. jika imam lupa ucap subhanallah. Itu ya. Jadi kalau kita mau jadi makmum, tadi ini kita mengikuti imam niatnya. Saya mengikuti. Jadi biasanya kan kalau kalian ke masjid sudah ada sholat, ternyata ada sendiri tuh, ada orang tuh. Kita pastikan dia sedang sholat wajib ya, bukan sholat sunnah ya. Kita tepuk punggungnya atau pundaknya, yang gak usah kencang-kencang, biasa aja. Kita langsung niat, saya niat mengikuti dia sebagai imam saya, kayak gitu ya. Terus kita juga harus tahu gerakannya imam. Wah, setelah ruku pasti sujud. Dan posisi kita ada di belakang, bukan di depan. Kita tepuk punggungnya terus turun dia ke belakang, ya bukan kayak gitu ya. Terus niatnya sama, berada di satu tempat yang sama, di masjid yang sama, kayak gitu. Kita bisa menjadi makmum dari imam tersebut di tempat yang sama. Jika imam batal, misalnya imamnya kentut, nah imamnya kan mundur tuh. Nanti yang kanan, makmum yang sebelah kanan, yang paling kanan atau yang sebelah kanan imam itu maju, menggantikan dia. Jika imam lupa gerakan atau lupa membaca suratnya, nanti kita mengucapkan subhanallah. Ada hadis lain merangkan kalau yang perempuan, kalau misalnya imam laki-laki dan perempuan satu makmumnya, yang perempuan tepuk dua jari ya, kayak gini ya. Kayak gini. Bukan tepuk tangan, tepuk dua jari, itu pun sekali. Cukup aja gitu doang. Pak, jaringan saya bermasalah. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan berikutnya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Kalian boleh pilih lebih dari satu jawaban. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Silakan. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Boleh empat juga boleh. Silakan dipilih. Oke, ada sudah menjawab betul, hebat. Di sini dikatakan apabila imam laki-laki dan makmum laki-laki satu, maka makmum berada di kanan imam.
Bila imam 1 dan 2 makmum laki-laki, maka makmum berada di belakang imam dan selanjutnya. Itu pertanyaannya. Kita lihat hasilnya. Mana betul? Ya, pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3 itu betul semua. Coba kita lihat lagi di apa namanya? File PDF-nya. Kita lihat di file PDF-nya anak-anak. Ya. Soft sholat. Ada yang mau baca anak-anak? Sampingnya makmum itu ada tulisan soft sholat. Ada yang mau baca? Ya, silakan. Bila satu imam laki-laki dan satu makmum, maka makmum di kanan imam. Ya. Bila satu imam, dua makmum, maka makmum berada di belakang imam. Oke, terus? Satu imam, beberapa makmum laki-laki dan makmum perempuan, maka makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki. Ya, betul. Terus? Bila satu imam laki dan satu makmum perempuan, maka makmum perempuan ada di belakang imam. Ya, good. Terakhir? Posisi perempuan yang menjadi imam adalah di tengah saf atau di barisan paling depan. Ya, ini kalau semuanya perempuan ya, maka perempuan boleh jadi imam. Syaratnya semuanya adalah perempuan. Kayak gitu ya. Oke, next. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ada berapa jenis buah-buahan yang kalian lihat? Silakan dihitung. Ada berapa? Ada 9, ada 10, ada 11, atau ada 12? Jenis, bukan jumlah ya. Jenis ya, beda. Kalian gak usah ngitung jumlah anggurnya ada berapa. Bingung kalian nanti. Jenisnya ada berapa? Iya, sementara ada yang jawab 9, ada yang 10, ada yang 11, dan 12. Kita lihat. Jawabannya adalah? Berapa jawabannya? Ya. Sementara memimpin Musyafa Nabil masih memimpin klasmen sementara. Jawabannya ada 11 jenis buah. Next. Imam dapat memimpin sholat ketika apa? Nah, kalian bisa pilih lebih dari satu jawaban. Boleh satu, boleh dua. Di sini kalau nggak salah ada dua jawaban yang betul. Pilih dua ya. Ini pertanyaannya, sudah berwudu, sudah mengecek barisan, sudah mengucapkan takbir, barisan sudah teratur dan rapi. Nah, mana? Ada dua jawaban yang betul. Sementara kalian menjawab sudah berwudu, sudah mengecek, iya semuanya dijawab semua. Kita lihat mana yang paling betul ya. Ini baru seru gini. Bisa mengecek. Jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 4. Ya. Itu jawaban yang paling betul. Tapi suruh pulang. Oke anak-anak, boleh dilihat lagi di apa namanya file PDF tadi yang Pamin bagi. Di situ ada mempraktikkan sholat jamaah yang warna ungu ya. Ada 3. Coba silakan dibaca salah satu orang. Sebelum sholat berjamaah dimulai hendaknya imam melakukan hal berikut. Apa itu? Setelah takbiratul imam takbiratul ihram untuk memulai sholat. Ya, takbir terus. Bila ada makmum datang langsung mengisi saf kosong dan takbiratul ihram. Terus? Dalam rakaat supaya menyempurnakan jumlah rakaatnya. Ya, betul. Jadi kalau kita sholat ke masjid, biasanya imam itu sebelum memulai takbir, ya, dia ngeliat belakang dulu, sudah lurus rapat belum barisannya. Kalau sudah lurus rapat, baru dia akan memulai sholatnya takbir.
Biasanya mengatakan istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Biasanya mengatakan kayak gitu sebelum dia memulai sholat. Ya gitu ya anak-anak ya. Kita lanjut ke kuisis berikutnya. Next slide. Ya, orang yang tertinggal jumlah rakaat sholat dalam sholat disebut apa namanya? Orang yang tertinggal jumlah rakaat dalam sholat disebut apa? Ada yang jawab makmum, ada yang jawab masbuk, ada yang jawab imam, ada yang jawab mukmin. Silakan. Dua, satu, times up. Jawabannya adalah masbuk. Jadi orang yang terlambat atau orang yang terlambat mengikuti sholat itu namanya masbuk. Sholat sudah dimulai, kita baru datang, namanya masbuk. Bedanya masbuk dengan makmum apa? Ada yang tahu? Boleh tulis di kolom komentar atau langsung angkat tangan. Beda masbuk dengan makmum. Nah, ada bisa jawabannya? Ada yang tahu? Bedanya masbuk dengan makmum. Ayo, angkat tangan. Atau tulis di kolom komentar juga boleh, nggak apa-apa. Silakan Anggraini. Mana tadi Anggraini? Masbuk adalah seorang yang terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah dan tidak dapat untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Sedangkan makmum adalah seorang yang sama dan masih dapat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Oke, betul. Jawabannya betul ya. Masbuk itu adalah orang yang mengikuti ketika setelah tidak mengikuti bacaan imam di awal ya. Kalau makmum itu mengikuti semuanya. Jadi perbedaannya seperti ini gampangnya. Kalau masbuk itu sudah pasti makmum, ya. Kalau masbuk sudah pasti makmum. Tapi kalau makmum belum tentu masbuk, gitu kan? Kalau makmum bisa ketinggalan, bisa tidak ketinggalan. Kalau masbuk pasti ketinggalan sholatnya satu atau dua rakaat. Gitu ya. Misalnya gini, Pak Amin datang ke masjid. Ketika sampai masjid, Pak Amin mau takbir, imamnya sudah sujud. Ketika Pak Amin mau takbir, imamnya sudah sujud. Nah, Pak Amin masbuk atau makmum? Masbuk, bukan makmum. Masbuk atau makmum? Datang ke masjid, imam sudah sujud. Amin takbir, Allahu Akbar. Nah, Pak Amin masbuk atau makmum? Ayo, ada yang bilang masbuk, ada yang bilang makmum. Ayo. Masih bingung. Masih bingung? Masbuk, makmum bukan? Makmum karena masih bisa membaca surah Al-Fatihah. Kan udah sujud imamnya. Imam sudah sujud. Pak Amin berarti dua-duanya, masbuk juga dan juga makmum. Masbuknya ketinggalan sholat, makmumnya mengikuti gerakan imam. Gitu ya? Bisa dipahamin? Kita lanjutkan guys. Kembali ke kuisis. Hitung, ada berapa jumlah mobil? Ayo. Ada yang menjawab 18, ada yang 20, ada yang 21, ada yang 19. Oke. Jawabannya adalah 19. 6 di atas, 6 di bawah, di tengah-tengah ada 7. Jadi 12 tambah 7 sama dengan 19. Oke anak-anak,
Menurut kalian, kita akan bahas di sini. Apakah hikmah melakukan sholat berjamaah? Nah, apa? Tulis. Hikmah melakukan sholat berjamaah menurut kalian apa? Mendapat pahala yang lebih besar, betul. Pahala dilipat gandakan, betul. Lebih banyak daripada sholat sendiri pahalanya, iya. Yang lain, silakan. Pahala 27 kali lipat, bentuk ibadah, sunnah rasul, wadah, ta'aruf, oke. Sunnah rasul, iya betul. Apalagi? Yang belum jawab, silakan dijawab. Bentuk ibadah, iya emang ibadah, sholat kan ibadah. Sebagai bentuk ibadah, oke, mendapat pahala 27 kali lipat, mempererat tali persaudaraan. Oke, anak-anak bisa dilihat di file PDF yang Pamin share, boleh dibaca sama satu orang atau dua orang boleh. Ada hikmah sholat berjamaah. Silakan dibaca. Siapa aja boleh baca, silakan anak-anak. Halo. Sebagai bentuk ibadah, Oke. Nggak apa-apa bareng, nggak apa-apa bareng. menanamkan rasa toleransi, ta'aruf, siar persatuan Islam, Ya. Allah, menumbuhkan semangat, meningkatkan amal, pahala 20 kali lipat, sarana dakwah, menanamkan rasa sederajat dan persamaan. Betul ya? Oke, kita ke terakhir. Slide terakhir. Jawab dengan sejujur-jujurnya ya. Jawab dengan jujur. Apakah kalian suka dengan cara belajar kita yang barusan kita lakukan? Oke, terima kasih anak-anak sudah menjawab suka banget dan mau lagi. Oke, good. Terakhir ya. Sekarang kita mau ada kuisis terakhir. Ini Paling mau ambil nilai ke kalian, mau ngambil nilai. Nanti kalian setelah kalian selesai mengerjakan, kalian screenshot dan kirimkan ke Instagram. Siap ya? Akan Pamin bagikan linknya. Kalian tunggu di sana. Kita bagikan linknya. Ah, ini dia.